Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon nurse semua. Jadi kembali lagi di video Nurse V. Hari ini kita akan membahas perkiraan atau prediksi soal KNI profesi nurse, khususnya tentang keperawatan medikal bedah yaitu ginjal dan perkemihan. Baik, bagi teman-teman sekalian jangan lupa persiapkan alat tulisnya ya. Jadi soal selanjutnya, karena ini melanjutkan dari video sebelumnya khusus tentang ginjal dan perkemihan, jadi langsung ke nomor 6. Seorang laki-laki usia 57 tahun masuk IGD karena keluhan sesak nafas. Pasien mempunyai riwayat CKD yang menjalani HD sejak 2 tahun yang lalu. Hasil TTV respiration rate 26 kali per menit, tekanan darah 145 per 90 mm hydrogyrum, nadi 110 kali per menit. Pasien mengatakan selama seminggu ini tidak HD dan minum bebas tanpa ada batasan. Hasil auskultasi atau pemeriksaan melalui pendengaran itu didapatkan suara nafas ronki basah halus dan tidak ada wheezing. Hasil analisis gas darah arteri didapatkan asidosis metabolik. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan prioritas yang sesuai dengan kondisi pasien? A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Berpola nafas tidak efektif. C. Gangguan ventilasi spontan. D. Gangguan pertukaran gas ataukah intoleran aktivitas. Sepertinya semuanya udah pada lihat juga ya. Yang benar jawabannya adalah D. Gangguan pertukaran gas. Kenapa sih kok jawabannya gangguan pertukaran gas? Coba kita buka lagi untuk SDKI-nya, yaitu di halaman 22 tentang diagnosa gangguan pertukaran gas. Jadi seperti yang kita tahu, gangguan pertukaran gas itu definisi diagnosanya adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Penyebabnya ketidakseimbangan ventilasi perfusi, kemudian perubahan membran alveolus kapiler. Kemudian di sini di kasus di tulisan yang bertanda merah ada keluhan sesak nafas, kemudian hasil auskultasi suara nafas didapatkan ronki basah halus, kemudian analisis gas darah arteri pasien didapatkan asidosis metabolik. Jadi seperti yang kita tahu, jika kita ingin mengambil diagnosa gangguan pertukaran gas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah di kasus tersebut ada data yang mendukung untuk gas darah arterinya seperti PCO2, PO2, kemudian pH arterinya apakah meningkat atau menurun, serta apakah ada bunyi nafas tambahan dan dyspnea atau sesak nafas yang pasien rasakan. Jadi cocok ya untuk jawabannya benar, yaitu D. Next, nomor 7, seorang perempuan usia 60 tahun dirawat di RS karena CKD dengan stage 5 dengan keluhan sesak nafas dan edema anasarka. Hasil labnya bunnya 31 mg per dl, kreatininnya 2,4 mg per dl, HB-nya 9,5 gram per dl, respiration rate-nya 25 kali per menit, tekanan darah 97 kali per menit. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan adanya peningkatan vena jugularis, kemudian adanya edema pada kedua tungkai, tangan, dan punggung. Kemudian auskultasi paru dengan terdengar ronki basah. Kemudian hasil urin outputnya 24 jam, yaitu 200 ml. Itu di kasus dijelaskan bahwa itu pemeriksaannya kemarin untuk urin outputnya. Kemudian IWL pasien yaitu 500 ml. Rencana tindakan perawat adalah mengatur balance cairan negatif. Kemudian pertanyaan, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat? Nah, di sini sangat jelas ya. Jawabannya itu E, membatasi cairan hari ini hanya 500 ml per hari. Kenapa sih? Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu di kasus tadi untuk outputnya ada 200 ml dari urin outputnya. Kemudian IWL atau insensible water loss-nya itu bisa dari keringat, dari pernafasan, intinya dari output yang tidak disadari oleh pasien, seperti itu ya. Kemudian
yaitu diketahui 500 ml sesuai di kasus tadi. Kemudian rumusnya kita harus tahu, yaitu I sama dengan O plus IWL. Seperti yang kita tahu, I itu intake, O itu output, IWL itu insensible water loss. Kemudian diketahui jika balance cairan seimbang atau 0 jika I atau intake sama dengan hasil O ditambah dengan IWL. Jadi I sama dengan O plus IWL, itu rumusnya tadi ya. Kemudian untuk sesuai kasus, intake-nya 200, kemudian 500 itu IWL-nya. Kemudian didapatkan hasil I sama dengan O plus IWL tadi kan outputnya 200 tambah IWL-nya 500, jadi 700. Nah, itu jika hasilnya seimbang ya. Kemudian untuk balance cairan positif itu jika intake-nya lebih banyak dari output ditambah IWL. Jadi lebih dari 700 ml seperti itu. Kemudian untuk balance cairan negatif jika output plus IWL itu lebih banyak dari intake-nya. Dengan kata lain, cairan tubuh itu dikuras karena terjadi kelebihan cairan. Itu caranya adalah dengan melihat output urin. Jadi di kasus tadi output urinnya 200 ml dan IWL-nya 500 ml. Nah, jadi output ditambah IWL hasilnya 700. Sehingga balance cairan negatifnya yaitu harus kurang dari 700 ml. Kan di kasus tadi seperti yang tertera, kita harus mengetahui atau mengatur balance cairan negatifnya. Jadi kita harus tahu dulu nih, balance cairan negatif itu harus output tambah IWL itu lebih banyak dari intake. Jadi jawabannya 500 ml per hari, yaitu dengan jawaban E, membatasi cairan hari ini hanya 500 ml per harinya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, IWL atau insensible water loss, yaitu kehilangan cairan yang tidak bisa dilihat atau tidak disadari, misalnya lewat udara pernafasan, kelembapan kulit, keringat, yaitu diukur dengan nilai ketetapannya biasanya antara range 500 sampai 600 ml. Kemudian next untuk nomor 8, seorang perempuan usia 48 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri pada pinggang kanan yang terus-menerus. Tidak ada demam dan tidak ada dysuria. Pasien juga mengeluh mual hebat tapi tidak muntah. Hasil TTV suhu 36,7 Celcius. Kemudian tekanan darah 130/80 mm hydrogyrum, nadi 112 kali per menit, respiration rate 22 kali per menit. Kemudian pasien merintih di tempat tidur dan tidak dapat menemukan posisi yang nyaman. Palpasi pinggang kanan agak nyeri dan pemeriksaan abdomen tegang. Pasien dicurigai mengalami nefrolithiasis. Kemudian pertanyaannya, apa masalah keperawatan prioritas pada pasien? Seperti yang sudah tertera, benar jawabannya adalah A, nyeri akut, dimana didapatkan data ada keluhan nyeri pada pinggang kanan terus-menerus, kemudian pasien merintih di tempat tidur dan tidak dapat menemukan posisi yang nyaman. Kemudian untuk palpasi pinggang kanannya juga agak nyeri. Jadi yang kita harus tahu, kita sebelumnya juga harus sudah sering ya untuk membuka buku SDKI, yaitu pada halaman 172. Untuk diagnosa nyeri akut sendiri dari definisinya adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebabnya bisa ada 3, yaitu agen pencedera fisiologis seperti inflamasi, iskemi, neoplasma. Kemudian untuk agen pencedera kimiawi bisa karena terbakar, bahan kimia, iritan. Kemudian ada agen pencedera fisik seperti misalnya abses, amputasi, terpotong, mengangkat berat atau prosedur operasi, dan trauma serta latihan fisik yang berlebihan. Jadi sangat cocok ya untuk data
pada kasus nomor 8 ini didapatkan data bahwa pasien mengeluh nyeri seperti subjektif di gejala tanda minornya, kemudian ada tampak gelisah, kemudian bersikap protektif, tampak meringis, dan frekuensi nadinya juga meningkat. Kemudian benar sekali, jawabannya adalah H, nyeri akut. Jadi tipsnya untuk mengetahui masalah keperawatan prioritas itu kita harus lihat terlebih dahulu untuk keluhan utamanya. Jadi kita lihat kondisi pasien apakah ada gangguan di ABC-nya, yaitu airway, breathing, circulation. Nah, jika ABC-nya terganggu, maka masalah keperawatan prioritasnya adalah yang ada di ABC tadi. Namun jika di airway, breathing, circulation itu tidak ada masalah, maka masalah keperawatan prioritas ada di keluhan utama pasien. Next, nomor 9, seorang laki-laki usia 32 tahun mengeluh sesak nafas dan tampak odem manasarka atau odem seluruh tubuh. Pasien didiagnosis chronic kidney disease stage 5 dan diharuskan untuk menjalankan hemodialisis rutin 2 kali per minggu serta harus membatasi cairan dan mengatur dietnya. Pasien mengatakan keberatan dan menolak HD karena dia masih harus bekerja dan tidak kuat menahan haus apalagi saat bekerja. Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan? A. Menghargai keputusan pasien dan mendoakan yang terbaik. B. Menghargai keputusan pasien dan menganjurkan untuk tetap mengatur dietnya. C. Menolak keputusan pasien dan memaksa untuk HD karena HD adalah salah satunya cara. D. Menganjurkan untuk peritoneal dialisis serta menjelaskan keuntungan dan kelebihannya. Kemudian apakah menganjurkan pasien mendonorkan ginjalnya untuk transplantasi ginjal pada pasien lain? Jadi untuk menjawab kasus nomor 9 ini kita harus tahu dulu nih kira-kira apa aja tindakan yang bisa dilakukan oleh pasien yang menderita CKD atau gagal ginjal selain hemodialisis. Karena di kasus itu pasien mengatakan keberatan dan menolak HD karena dia masih harus bekerja dan tidak kuat menahan haus apalagi saat bekerja. Jadi benar sekali seperti yang tertera pada gambar, yang benar adalah D, menganjurkan untuk peritoneal dialisis serta menjelaskan keuntungan dan kelebihannya. Jadi peritoneal dialisis itu apa sih? Singkatannya bisa kita sebut CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu dengan dilakukan pemasangan selang pada rongga perut pengidap gagal ginjal. Jadi awalnya itu dokter bedah akan membuat lubang kecil pada area perut di sekitar pusar. Nah, lubang inilah yang nantinya akan menjadi jalan masuknya selang ke dalam rongga perut. Jadi keuntungan dari CAPD atau peritoneal dialisis ini tadi bisa dilakukan dimanapun asal tindakannya itu bersih. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pertukaran cairan tidak lama, jadi pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti bekerja dan aktivitas lain, dan juga bisa dilakukan lebih sering serta tidak ada batasan makan atau minum yang tidak seketat pasien yang menjalani hemodialisis. Jadi cocok ya untuk jawaban D, menganjurkan untuk peritoneal dialisis serta menjelaskan keuntungan dan kelebihannya. Kemudian untuk pembahasannya ada tambahan, yaitu untuk chronic kidney disease stage 5 atau tahap 5 yang sudah sangat tinggi sekali tahapan penyakitnya, itu wajib melakukan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal tadi selain yang CAPD yang kita ketahui tadi, itu ada dua sub. Yang pertama dialisis dan transplantasi ginjal. Nah, untuk yang dialisis tadi ada hemodialisis yang harus dilakukan rutin. Biasanya ada pasien yang rutin seminggu harus melakukan 2 kali, 3 kali seperti itu. Dan untuk hemodialisis tersebut dilakukan di rumah sakit karena alatnya itu biasanya sangat mahal juga, dan untuk prosedur tindakannya dilakukan oleh tenaga medis profesional. Kemudian dan
ada peritoneal dialisis atau CAPD yang seperti kita tahu tadi, continuous ambulatory peritoneal dialisis. Kemudian nomor selanjutnya, seorang perempuan usia 28 tahun didiagnosis menderita sistitis atau peradangan pada kandung kemihnya dan mengeluh nyeri saat berkemih dan nyeri di area suprapubik. Kemudian suhu pasien 37,5 derajat Celcius, tekanan darah 120/80 mm Hg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk menentukan masalah keperawatan prioritas kita harus mengetahui dahulu apakah ada gangguan di airway, breathing, atau circulation, atau ada keluhan utama dari pasien tersebut. Jadi sangat jelas di soal nomor 10 ini seperti yang bertanda merah, yaitu nyeri saat berkemih dan nyeri di area suprapubik. Yaitu benar sekali, jawabannya adalah nyeri akut. Jadi biasanya kalau diagnosa nyeri akut kita harus menemukan data PHRST. Ada P itu penyebab, kemudian Q kualitas, R itu region atau daerah mana yang dirasakan nyerinya, kemudian S itu skala. Biasanya ada beberapa skala yang bisa digunakan, kemudian biasanya yang paling banyak itu skala 1 sampai 10. Kemudian ada juga T atau time, apakah nyeri yang dirasakan pasien itu sering, terus menerus, atau kadang-kadang, atau hilang timbul, seperti itu.